Tuan Guru Batak mampu mempersatukan itu semua, dan kemudian kiprahnya saya mengetahui juga di tingkat Sumatera Utara selama ini cukup berperan untuk bisa mengajak umat Sumatera Utara ini untuk memilih event-event politik, termasuk memilih pemimpin di Sumatera Utara ini. Dan saya juga mengetahui persis beliau juga sering diundang oleh tokoh-tokoh nasional, karena memang pandangan-pandangan beliau yang menyejukkan buat kita semua. Syukur alhamdulillah kita punya Tuan Guru Batak, ya, Tuan Syekh Abdurrahman Raja Guguk, yang sekarang diteruskan oleh Tuan Syekh Ahmad Syaban Ar-Rahmani Raja Guguk, yang sudah menunjukkan kekuatan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI, adalah sahabat kentalnya Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Syaban bin Abdurrahman Raja Guguk, Tuan Syekh yang kedua dari Pondok Persulukan Serambi Babu Salam Simalungun. Saya mengenal Tuan Syekh, Tuan Guru Batak ini sudah cukup lama, dan alhamdulillah beliau salah satu yang saya kira langka, punya pengalaman yang cukup panjang menjadi aktivis dan kemudian memahami ilmu agama karena mendapatkan wasiat dari orang tua. Dan sekarang kita mengenal sosok Tuan Guru Batak ini yang bisa menjadi perekat bangsa. Saya beberapa kali hadir di Pondok Persulukan, di mana di sana itu ada Pondok Persulukan di tengah kelompok yang cukup beragam dari berbagai agama, tetapi Tuan Guru Batak mampu mempersatukan itu semua, dan kemudian kiprahnya saya mengetahui juga di tingkat Sumatera Utara selama ini cukup berperan untuk bisa mengajak umat Sumatera Utara ini untuk memilih event-event politik, termasuk memilih pemimpin di Sumatera Utara ini. Dan saya juga mengetahui persis beliau juga sering diundang oleh tokoh-tokoh nasional, karena memang pandangan-pandangan beliau yang menyejukkan buat kita semua, yang bisa mempersatukan antara Islam dan negara, Islam dengan pemerintah, sehingga memang kita dalam membangun bangsa negara ini semakin baik ke depan menuju cita-citanya bersama dengan kekuatan umat Islam dan keberagaman yang lain dengan kelompok-kelompok umat yang lain. Buat Tuan Guru Batak, Tuan Syekh Ahmad Syaban bin Abdurrahman Raja Guguk, dan kita doakan selalu agar Tuan Guru tetap sehat selalu, dan kita sama-sama terus berjuang untuk membangun bangsa dan negara dan umat kita. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita punya Tuan Syekh, Tuan Guru Batak, ya, Tuan Syekh Abdurrahman Raja Guguk, yang sekarang diteruskan oleh Tuan Syekh Ahmad Syaban Ar-Rahmani Raja Guguk, yang sudah menunjukkan kekuatan ulama. Saya tahu persis bagaimana Bapak dan Ibu saling bergotong royong, beda agama, siapapun diterima oleh Tuan Syekh, masalah apa saja diladeni, gak memandang dari latar belakang agama apapun. Nah,
Yang itu juga didukung oleh kebudayaan kita, Bapak Ibu. Jadi selain agama kita mengajarkan begitu, atau agama yang lain juga mengajarkan begitu, kebudayaan Indonesia juga seperti itu. Jadi tidak ada alasan sebetulnya Indonesia ini bisa terbelah. Apalagi hanya sekedar beda pilihan orang. Pilihan itu kan biasa aja, Bapak Ibu. Sekarang ada pilihan, hari ini kita mau makan rendang, mau makan telur, mau makan ikan. Apakah kita harus dibunuh, harus dibenci ketika kita mau makan ikan hari ini? Atau besok kita mau makan ayam? Sama kan? Apakah kita salah, dipersalahkan kalau memilih misalnya si A untuk menjadi pemimpin kita? Ini soal pilihan saja. Orang pilihan keyakinan saja kita hargai kok. Kita menghormati pilihan siapa yang kita berkeyakinan Islam, berkeyakinan Katolik, Kristen, itu kita hargai. Kok kita pilih orang aja kita ribut? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu faktor yang pertama. Jadi memang ada kunci peran ulama dan tokoh agama. Bangsa ini lahir karena yang ikut membidaninya adalah ulama. Yang membidaninya itu adalah tokoh agama. Mereka yang ikut berjuang memerdekakan dan kemudian menyusun negara ini mulai dari dasar negaranya sampai kepada aturan-aturan dasarnya, di mana ulama dan tokoh-tokoh agama ini memahami betul soal hakikat kemanusiaan, saling menghargai, saling menghormati, harus tetap bersatu, tidak boleh terpecah, tidak boleh terbelah, tidak boleh saling menyakiti. Karena tidak ada satu ajaran agama pun yang mengajarkan kita untuk saling menyakiti, menyerang, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang peran ulama dan tokoh agama, sejak Indonesia berdiri memang sudah ada peran ulama dan tokoh agama itu dalam rangka merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Gak mungkin Indonesia ini lahir dari Sabang sampai Merauke ya, kalau tidak ada peran mereka itu semua. Dalam sejarahnya ada waktu itu daerah-daerah yang mau keluar, yang mau keluar gara-gara sila pertama Pancasila, perdebatan 7 kata ya, berdasarkan syariat Islam. Tapi karena memang ada dialog antara para ulama dengan tokoh-tokoh agama yang lain pada saat itu, nggak ada masalah. Jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau pakai logika itu Bapak Ibu sekalian, kalau pada akhirnya Indonesia ini terpolarisasi, terpecah, terbelah, maka itu artinya peran ulama dan tokoh agama itu sudah mulai berkurang di tengah-tengah masyarakat. Atau kekuatan para ulama, kekuatan ilmu para ulama itu sudah jauh tidak diterima oleh masyarakat. Nah, apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tuan guru, ulama, tokoh agama itu menjadi faktor penting, tetap menjadi faktor penting untuk merawat kebangsaan Indonesia. Tetapi yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian adalah membangun keakraban sosial itu di antara kita, masyarakat. Peran ulama penting, tapi kalau misalnya kita bebankan kepada ulama dan tokoh agama saja, itu juga tidak fair. Nah, oleh karena itu kita juga sesama anggota masyarakat harus membangun kesadaran bahwa kita pasti akan jauh lebih kuat
kalau kita sering bersama-sama daripada kita sendiri-sendiri. Sebagai makhluk sosial kita pasti harus membutuhkan satu sama lain. Itu sudah sunatullah, nggak bisa kita diciptakan di muka bumi ini beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu kan untuk saling mengenal, untuk saling bersilaturahim. Silaturahim itu kata Rasulullah memperpanjang umur, menambah rezeki, menambah jaringan dan seterusnya. Nah ini yang harus kita jaga. Nah mudah-mudahan kalau kita senantiasa menghormati ulama, ya, menghormati tokoh-tokoh agama kita, terus kita membangun kesadaran sebagai warga negara yang saling membutuhkan sesama warga negara yang lain, insya Allah mudah-mudahan Indonesia ini tetap satu, berdaulat, dan punya potensi menjadi negara maju dan besar. Bapak Ibu sekalian, yang ditakuti oleh masyarakat dunia itu kalau memang Indonesia ini solid, Indonesia ini bersatu. Karena kalau kita solid, kita bersatu, kita kuat, kita besar. Ya, negara kita ini negara kaya, kaya luar biasa. Tidak ada negara di dunia manapun yang sekaya Indonesia. Semuanya ada. Nah, karena kita kaya, karena kita banyak jumlahnya, sekarang 270 orang, maka kalau kita solid, orang itu takut. Nah, makanya kita sering diganggu. Pertanyaannya adalah kita mau tetap kayak gini, mau kita tetap susah, atau kita mau maju. Nah kalau kita mau maju, kita harus satu, kita harus solid. Karena begitu kita solid, kita kuat, kita menghormati ulama kita menghargai tokoh agama kita sadar akan kemajuan kita, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat kita semua, terutama Tuan Guru Batak, Konseh Ahmad Syaban Rahmani Raja Guguk, dan kita doakan pada Allahyarham almarhum Tuan Guru Batak Tuan Syekh Abdurrahman Raja Guguk, ya, seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan saya kira sama-sama kita membekas apa yang menjadi amal ibadah almarhum kepada kita semua, terutama warga di desa Jawa Tengah ini sangat terasa, ya, dosanya diampuni dan ditempatkan di sisi Allah yang sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa supaya ajaran-ajaran almarhum dan juga ajaran dari Tuan Guru Batak Tuan Syekh Ahmad Syaban ini bisa menjadi penyemangat dan memberikan inspirasi spiritual buat kita untuk berjuang terus terhadap perjuangan umat, perjuangan bangsa dan negara kita. Saya akhiri, terima kasih. Nasrullah Fathul Qarib wa basyirin mu'minin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk narasumber.